wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi ketika Allah menempatkan cinta itu, kita harusnya cinta kepada keimanan, kita benci pada fasik. Jadi sebenarnya cintanya jadi gini, harusnya kalau ada bapak-bapak saya mau bilang jangan GR ya bapak-bapak kalau kita bekas sebelah tapi istri masih setia. Itu kan belum tentu karena bogoh, bukan. Bisa jadi teman Allah suruh gitu. Karena perempuan yang cerdas adalah perempuan yang taat sama suaminya, karena bisa dapat apa? Bisa masuk surga dari pintu yang mana saja gitu. Jadi kadang-kadang laki-laki suka GR gitu, misalnya bekas sebulan terus si istrinya masih setia aja, salah. Karena juga yang manusia yang cerdas adalah dia tahu mana yang dihisap, mana yang enggak. Jadi kita nanti dihisap itu adalah yang melakukan dosa, mengkhianati, memaki, membantu, menceramahi dan lain-lain itu dihisap. Tapi kalau enggak dikhianati, apalagi dibohongi, dipukuli, apalagi dicaci maki, dizolimi, nah itu kita nggak dihisap. Nah masalahnya kalau kita terbiasa reptil dan limbik, biasa kita fokus sama D-nya. Habis aku yang dikhianati suami, kan suami yang dihisap. Kita tinggal milih mau tetap gitu atau berkembang, kita milih mau reaksi seperti apa. Jadi sebetulnya galau boleh dalam hal apa dulu. Dan juga tadi sebagai penutup, tadi ada 3 otak itu ya, sebenarnya berkaitan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada surat Ar-Rum ayat ke-21 ya, atau disebut juga surat undangan ya, karena di setiap undangan ada surat itu ya. Mun ngagebeknya ngundangna mantan, datanglah bisa pingsan na pelaminan. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi intinya ada litaskunu ilaiha sakinah mawaddatan wa rahmah. Nah, sakinah itu kalau coba denger ini deh, tausiah pernikahannya Kang Ibing almarhum. Itu sakinah mah keun paneuri memang ya. Jadi ternyata ketika saya belajar dari bukunya Ustaz Adi Hidayat benar. Jadi mawadah itu biasa datang di awal. Mawadah itu 2 kan. Dari asal katanya madah itu antara fisik atau dompet. Ibu-ibu kalau dinafkahi seneng nggak? Ada nggak dinafkahi terus? Soalnya kurangnya duitnya. Kan berenang salam banget gitu. Tapi biasa mawadah di situ. Mawadah itu dan fisik biasa gitu. Jadi wajar kalau kita nikah memilih fisik. Karena ada 4 ya. Dalam hadis Bukhari Muslim 5 lihat katanya lihat sabiha nasabnya dijama lihat itu adalah wajahnya cantik atau ganteng dan lidinia. Cuma masalahnya adalah kalau wajah di awal, harta di awal dan atau karena nasabnya aja itu akan rugi. Kalau milih karena agamanya itu nggak akan rugi. Gitu biasanya. Nah, jadi boleh, tapi hanya salah satu faktor. Jadi diperbolehkan sebetulnya, tidak dilarang oleh Rasul. Nah, mawadah biasanya akan terkikis habis sedikit, ini umur kita bertambah. Jadi yang dibutuhkan apa? Rahmat. Ya, Ibu Maisari ya, Mas. Saya rada ini sama nama ya. Kacau memang, bukan? Jadi kan tadi itu namanya rahmah. Udah meninggal aja saya nggak mau nikah lagi karena saya cinta sama suami. Itu rahmah, itu cinta yang benar kayak gitu. Makin dekat sama Allah kan Bu ya. Istighfar semakin banyak. Zikir, ingat suami, lihat orang lain, saya nggak tergoda. Ingat kebaikan suami, sampaikan sama anak. Dulu bapak kamu gini enggak? Jadi buat ibu sekarang ke anak-anak gimana supaya cinta sama bapaknya. Bapak kamu jadi yang bagus-bagus, bapaknya diungkapin. Waktu kamu kecil bapak kamu tuh sampai begini loh. Itu install bapak saya ke saya sehingga saya cinta sama kakek saya udah meninggal. Saya nggak pernah ketemu kakek saya, tapi saya cinta banget sama dia. Nah, bapak saya ngajarin itu. Semua baca itu saya cinta semua. Karena saya diajarin itu, nah itu installnya dari saya. Dan ketika Ramadan datang, nah sakinah muncul. Jadi sakinah itu adalah fitrahnya para ibu-ibu diciptakan oleh Allah. Jadi perempuan itu diciptakan untuk apa? Membuat laki-laki tentram. Jadi kalau kita keluarga udah sakinah itu gimana patokannya? Ketika suami pulang ke rumah, dia tenang. Itu aja patokannya gampang. Suami itu dia nih, suaminya masih di Jakarta dia. Ya, kangen nggak? Atau acuh aja? Jadi kalau si Sony masih pengen pulang ke rumah, itu udah sakinah ya. Tapi kalau tantar aja deh gitu, rasa.
dihajar di meeting gitu, kadang itu di meeting gitu. Jadi kerasa. Jadi sebagaimana Siti Khadijah ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu kan galaunya setengahnya itu. Karena memang ya itulah fungsinya menikah, separuh agama dan sakinah sebagai seorang istri tugasnya menekankan suami. Itu ini jadi serius ya nih. Boleh agak salah sedikit boleh kakak? Oke, iya menarik nggak? Kayaknya saking menarik jadi serius gini. Tadi di awal sebetulnya interaktif aja, pengennya sih bisa sambil tanya jawab. Mungkin karena materinya, saya jadi ngelos ya. karena materinya juga mengalami cinta kali ya, jadi terhanyut. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum bertanya boleh saya ini kasih gimmick sedikit. Oh, mangga. Ini kalau saya bilang Picadas Kiara Condong, nanti ibu-ibu teteh-teteh ngomong cas dulu dong, terus cas kanan kiri ya. Oh, boleh ya? Oke, yang ngomong silakanlah dari akang aja. Picadas Kiara Condong gitu kan? Oke, siap ya Bu ya. Cicadas Kiara Condong. Asli. Sekali lagi, Cicadas Kiara Condong. Harusnya Kang Sandi di sini. Ya, ngomong. Oke. Ya, justru menarik buat saya pribadi juga sangat menarik. Satu sisi mungkin mengalami waktu dulu begitu. Di sisi yang lain memang faktor orang tua otomatis kita bagaimana nih ke anak gitu kan, seperti bahkan mungkin masih punya adik juga kan yang baru. Mungkin rasanya sama juga seperti ibu-ibu atau teteh-teteh yang di sini juga sampai seriusnya gitu. Nah barangkali mungkin dari penjelasan yang Kang Sani tadi sampaikan itu memang ada yang memang ingin ditanyakan, enggak? Mungkin biar kita ada interaktifnya juga nih. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya belum sarapan ya. Mungkin dia lelah. Enggak. Ini Ustaz. Amin. Ustaz ada. Kita khawatir jodoh anak kita. Jodoh ya. Umurnya udah 25, tapi dia sering yang acara parenting itu untuk pernikahan. Tapi kalau dia ada yang mendekati langsung gak mau gitu. Dia pingin taruh itu cenama jadi kelihatan tiap hari. Oh iya. Jadi saya pingin tahu karakter calon suami saya. Nah gimana gitu? Oh karakter. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Saya jawab dulu boleh kan? Boleh. Di kelas kita itu belajar sebetulnya manusia kan ada 4 karakter. Nah, nanti kita belajar dari 4 karakter itu kira-kira jodoh yang cocok apa. Tapi tetap jodoh di tangan Allah ya. Kalau kata Allah nggak ACC emang nggak ACC. Itu Dian kan begitu, Dian dulu ya. Udah dapet sama cowok ya. Si Sony penonton kan ya. Nah lah, terus pengaruh. Betul sama siapa nikah sama jeung saha gitu kan. Nah itulah jodoh. Tapi memang kalau saya ngeliat kayak saya contoh kasus sudah Dian aja, sorry Dian ya. Karena saya paling kenalnya Dian. Itu memang dia sama suaminya ada bertolak belakang dari segi sifat. Tapi ya memang itu yang bikin mereka saling membutuhkan. Jadi biasanya cari jodoh yang membutuhkan. Yang kita butuh itu seperti apa. Kadang-kadang kenapa ngeblok? Biasanya itu ada namanya dalam istilah kami mental block. Nah biasanya dia apakah dulunya pernah pacaran terus disakitin, atau dia ngeliat orang lain nikah terus salah pilih suami atau salah pilih istri. Jadi ada traumatik yang dimana kalau menurut kami trauma itu kayak DVD. Jadi DVD player kita yang pegang remote seperti ini persis kita yang pegang. Dia nyetel duluan, begitu ke trigger dari lagu, dari kejadian gitu. Jadi dia, nah itu harus diruntuhkan dulu. Nah memang saya belum bikin kelas kan, kecuali Terang Bandung mau bikin boleh. Insya Allah ada, tapi memang pembahasannya sangat panjang Bu, karena dari kriteria calon jodoh juga nanti kita akan breakdown semua, sebagaimana nanti ketahuan kenapa pas Ainu bogo ke saya, tapi saya nabung, saya bawa ke batur nabung. Gitu, jadi lingkaran setannya, tapi itu Ainu bogo orang nabung, orang bogo kata nabung.
Nah itu biasanya ada value atau kriteria jodoh yang nggak pas. Ya kan dia begitu dulu ya. Hayang nakasaha jadi nama jenisanya. Jadi orang tua saya yang khawatirnya. Ya tenang aja Bu, insya Allah yang penting anak itu terjaga secara imannya aja. Kalau gini, sudah mau ta'aruf aja udah bagus. Jadi sekarang justru kebalik Bu. Sekarang kemarin kayak saya kemarin ta'aruf, kemarin ada yang khitbah, ada yang ngelamar, itu keluarganya nggak tahu yang makhluk ta'aruf teh naon gitu. Saya suruh pidato akhirnya, saya jelasin ta'aruf teh naon, ta'aruf tuh begini. Jadi bapak, alhamdulillah anak bapak selama ta'aruf nggak pernah disentuh. Anak ibu selama ta'aruf nggak pernah menyentuh dia. Oh iya kalau gitu saya mau anak-anak saya juga ta'aruf gitu semua bilang. Kemarin waktu di Bintaro kita kayak gitu. Nah udah mau ta'aruf itu udah bagus, cuman memang nanti ada item-item lain kayak ta'aruf itu memang kalau dengan stranger memang sok rewas kan gak kenal ya, tiba-tiba ketemuin bisa beli kucing dalam karung kan gitu ya. Biasanya kita menyarankan kalian masuk komunitas, nanti bergaul, tapi dengan lawan jenis jaga jarak. Nah nanti kalau misalnya suka dengan salah seorang, langsung ajak ta'aruf. Jadi dari perempuan, adanya perempuan apa lagi? Ya biasanya perempuan. Nah, ya biasa dia pakai perantara, nanti tolong tanya ikhwan yang itu udah punya calon apa belum, atau udah nikah apa belum. Jadi kalau ditolak itu nggak bete. Jadi setelah itu baru tukeran CV apa. Nah biasanya kami ta'aruf mendampingi. Dan rata-rata prosesnya 6 bulan sampai maksimal 9 bulan kalau ada beberapa ya misalnya tiba-tiba ada umroh atau ada masalah finansial bisa menurut. Tapi ada kemarin 3 bulan, ada yang sebulan. Jadi tergantung, dan itu baru kenal. Nah yang dikuatkan adalah anak ibunya. Jadi ketika nikah itu kadang-kadang Allah memberikan kita masalah yang istimewa, yaitu suami yang menyebalkan. Ya, itu masalah yang istimewa karena kalau suaminya ganteng, levelnya ustadz, ya benar, ya kasep, ya gitu, itu mah aturan istimewanya. Kan kadang-kadang gitu, saya maunya gini, saya maunya gitu. Terus saya tanya, emang mbak yang kayak gitu stoknya masih ada nggak? Terus kada parikir, ada sih. Di mana ya pengajian? Yakin kalau ada pengajian udah laku belum? Biasa sih udah laku. Oke, kalau nggak laku mau nggak sama mbak? Ya juga ya. Gitu. Jadi biasa saya pakai teknik-teknik itu dia untuk nanti direvisi lagi kriteria jodohnya kayak apa. Kayak kemarin tuh sampai nangis dia pikir, oh ternyata kesalahan saya di sini. Pantas dia narik orang yang salah, dia juga narik mau deketin orang yang salah. Itu sih. Tapi kalau jabarannya mungkin traumanya bisa ikut tanya, kamu kenapa nolak orang itu secara logis? Tanyakan. Oh karena dia begini terus diajak ngobrol aja dialog. Tapi jangan di rumah, kalau bisa di bubur cafe misalnya sambil makan. Jadi relax gitu. Kalau bisa. Gimana Bu ya? Cukup, jadi lebih banyak diajak ngobrol dulu ya. Dan speknya mungkin spek. Jujur karena pengalaman saya dulu itu waktu saya punya spesifikasinya itu terlalu tinggi gitu. Karena ternyata memang kan kita bukan mencari yang sempurna ternyata itu ya. Betul. Gitu. Tapi dengan seiring berjalan kita saling menyempurnakan. Asik. Pengalaman saya. C-nya mana? C. Ada. Aduh ya. Bu siapa? Bun. Bu nanti teteh ya. Gak apa-apa langsung dua aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanyakan ini kan anak saya tuh udah taat. Udah taruh. Ya. Tapi pas dipertemukan saya dengan calon gitu sama Iya. mantu gitu. Tapi nggak begitu cocok. Iya. Terus anaknya jadi udah jadi marah-marah terus nggak Oh. mau sama aku, jadi jauh sama orang tua. Iya. Seakan menjauhi lah. Hmm. Gitu. Cara mengatasinya gimana? Gak cocoknya kenapa Bu? Nggak tahu. Nah itu Nggak ya. tahu ya. Jadi dia nggak ngerti aku. Jadi Kalau- pengen tahu gimana caranya. Kalau Bu Neneng melihat si anak ibu laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, kalau ibu melihat si perempuan ini yang bikin ibu nggak serta Secara ibu. secara ibu saya. Ya, udah begitu dewasa, dia dewasa tapi dari umurnya bukan begitu. Umurnya terlalu muda Beda umur. di atas anaknya ibu. Oke. Ya, terbatas. Mungkin satu lagi boleh? Sampai nggak kabel? Insya Allah.
Saya udah follow tadi. Wah, alhamdulillah. Dia unfollow aja. Banyak bahas tentang konten-konten positif ya. Alhamdulillah. Tentang pernikahan. Ya kesini juga alhamdulillah bisa langsung ketemu gitu orang itu kayak gimana sih gitu. Jadi nggak virtual doang jadi Lebih jelek dia aslinya ya. Pertanyaannya sih kan, saya punya adik laki-laki dan itu usianya 17 tahun. 17 tahun. Kadang dia laki-laki mah di saat umur dia segitu tuh kan lagi mencoba hal yang baru gitu, senang ini itu gitu dan pasti kan lingkungan kayak itu kayak Dilan lah gitu, sering pacaran dan lain-lain. Sebenarnya adik saya tuh tipe yang pendiam gitu, nggak yang sering main kemana gitu. Cuman yang jadi masalah adalah dia tuh nggak terbuka kepada saya dan ke orang tua. Jadi apa yang dia rasain, dia tuh pacaran apa enggak. Biasanya laki-laki mah ya kan kadang suka diajak-ajak ngerokok, diajak-ajak main, ngetik. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa sebagai kakak nih, gimana caranya bisa mendekatkan kepada adik, terus agar dia tuh bisa terbuka gitu sama kita. Terus satu lagi. Pertanyaan kedua, mungkin yang sama kayak ibu, mungkin aku rasain gitu sebagai anak. Kadang gini sih Kak, kayak di saat umur saya 24 tahun tuh kayak udah banyak teman-teman yang udah nikah. Terus pasti ada keinginan ingin nikah, tapi kadang kayak lu bingung gimana ya, terus kayak pas ada yang mendekati apakah dia cocok atau enggak. Soalnya kayak belum nikah. Oh, masya Allah. Oke. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita tuh benar siap gitu untuk menikah. Jangan sampai kayak lihat orang-orang nikah kita juga pengen. Terus kan banyak juga khawatir karena banyak juga teman-temannya yang cerita, misalkan kayak nikah teh kieu suaminya kieu capek, cenah mending udah saya gagaro. Ya, belum nikah. Balik kieu ya kayak gitu, jadi bikin kita takut gitu kan tuh yang belum nikah teh gitu. Oh iya. Ya. Nanti soalnya banyak ikhwan juga di Kang Sani yang memang belum nikah ya. Yang banyak sih. Kualitas jomblo banyak. Itu juga dari single lilah mereka single lelah tuh aja. Jomblo bisa dilelah. Bisa lelah jadi jomblo. Aduh. Biasa. Kenal asmara. Jadi dari mulai dulu. Tadi teh siapa? Lisa. Anissa. Oh, pasti perempuan ya. Biraku. Lukman. Imron. Dari Bu Neneng, ini Bu, biasanya kalau anak laki-laki tidak terima kalau alasannya tidak logis. Iya. Jadi Bu Neneng harus menyamakan alasan tidak logis, misalnya kenapa nggak setuju karena umurnya lebih tua dari kamu nak, dan harus logis kenapa umur lebih tua tidak baik untuk kamu nak, karena begini. Nah di lapangan kami di Terang Taruf dan juga di Love Avengers itu bahkan tim kami di Love Avengers itu istrinya lebih tua 3 tahun. Yang kemarin di Halal Expo, Kang Sadi datang nggak? Yang ada yang nikah di Halal Expo tanggal 6 Desember, Angki dan Leli, itu Lelinya lebih tua 3 tahun apa 4 tahun. Dan siapa lagi ya? Jadi sekarang banyak, saya juga sama istri, tuan istri saya sebetulnya 2 bulan. Tapi dia Desember 79, saya Januari 80, jadi 1 tahun lah. 1 tahun, tina tahun nama. Jadi memang biasanya cowok-cowok yang memilih perempuan lebih tua, dia tuh nyaman karena kematangannya biasanya. Nah, tapi memang Kang Sandi dan Teh Adna langsung cie-cie. Karena mereka juga sama, tapi itu sama gitu. Nah, biasa memilihnya gitu, enakeun aja gitu buat cowok-cowok teh. Enak ya, mungkin dia nyari yang kayak Bu Neneng dan ketemunya si cewek itu. Mungkin gitu, makanya dia kecewa. Saya maunya kayak gini gitu. Nah itu memang harus diajak ngobrol lagi, Bang. Tapi pasti nggak nerima karena menurut dia saya mau nyamannya sama gini. Karena bagi laki-laki sebetulnya kebutuhannya itu nggak hanya biologis untuk menikah. Bagi dia adalah bagaimana si istri ini bisa jadi penyokong dia gitu. Karena saya milih istri saya dulu kan, saya punya kriteria mau nikah itu istri 4, cantik, tinggi, langsing, nggak cerewet. Istri saya nggak ada 4 nih. Terus mah hidung, nggak hidung sih. Eksotis gitu kan, gendut, ya dia juga, saya juga sebenarnya nggak suka dulu cewek berkacamata dulu ya, sekarang jadi suka. Nah istri saya, terus cerewetnya minta ampun, lebih parah dari saya, terus
Ya, nanti tadi. direkap ya kan? Enggak, dia lagi beres baju. Cek dulu bisa nonton. Tapi nyaman kan? Nyaman lah. Inti nyaman. Bisa dilihat-dilihatnya. Dan kenapa saya nyaman sama istri? Akhirnya karena saya bisa tukar pikiran. Dia setiap dia ngaji, dia harus lapor ke saya. Tadi Liko ngapain? Dibahas ini sejarah Islam, politik Islam. Saya bahas fikih toharoh gitu. Waktu itu saya masih sama Habib Ges mingguan itu bahas fikih toharoh, baru tahu sebenarnya begini. Jadi saya insama justru fikih apa lagi yang satu itu jadi nyambung gitu. Jadi nggak yang anti gitu. Kan repot ya kitanya hijrah, istri nggak mau ribut. Kan lucu ada kemarin yang cerai gara-gara suaminya hijrah, istrinya nggak mau ikut. Kata istrinya kamu jadi radikal, kata suaminya kamu liberal. Ya dua-duanya bisa jadi benar gitu. Karena si suami udah ngaji di rumah jadi ustaz, katanya salah. Istri udah ngaji di rumah sampai jadi ustazah. Kalau Rasulullah SAW sujudnya turun heula, lain deungeun heula, lainnya rame gara-gara turun aja. Padahal dua-duanya kan benar, salah tuluna heula gitu kan sujud. Kita jadi ya itu dia bagaimanapun udah nih psikologi seorang laki-laki itu dia merasa dikalahkan dan dia nggak mau kalah. Laki-laki itu harus menang, pahlawan, dan kalau dia kalah di sini dia kalah sama budanya itu dia sangat tersinggung. Jadi memang harus dialog secara logika. Benernya suami masih ada, nah ibu budanya dengan suami dulu ngobrol. Tadi hasil ketemu hasil talim ini ngobrol terus coba cari solusi bareng-bareng mungkin dari bapaknya dulu. Secara logika gini. Nah akhirnya baru bertiga ngobrol, baru nanti berdua ngobrol. Jadi jangan langsung budanya. Karena sudah terbukti gagal kemarin, strateginya harus diubah. Itu semuanya udah dilakukan. Udah dilakukan, tetap dia pengen sama cewek itu ya. Nah, nanti ibu tinggal track aja. Kalau ibu nggak setuju itu, selain karena umurnya apa, terus buktinya apa? Kalau perempuan lebih tua itu bahaya buat kamu nak. Harus ada buktinya, karena kalau nggak ada bukti dia nggak mau. Ini pahit-pahitnya bu ya bu dan nengnya. Dia pasti akan segala cara ngotot. Ini saya baru kemarin di 2 hari lalu di WA, ini perempuan yang akhirnya dia bodo amat orang tuanya mau ridho atau enggak belum mau nikah tanggal 27 Maret. Ya jadi bilangnya enggak takut sama orang tua, takutnya sama Allah. Ya udah akhirnya gitu bu. Jadi pada akhirnya nanti ibu ya harus dialog sama dan harus ngobrol sama si cewek ini. Ibu harus tahu kenapa cewek ini bisa menarik hati anaknya ibu. Jadi bagaimanapun dialog bu, nggak bisa ibu. Saya harus menang, udah nggak bisa bu. Karena ibu udah dewasa. Usianya berapa? Anak 24, iya. Akhir balik Islam itu 15. Makanya Muhammad Al-Fatih umur 21 menaklukkan Konstantinopel. Udah 24, udah dia merasa udah kerja kan mana? Ya, apalagi udah kerja. Kalau mahasiswa masih bisa digoyang, ntar kamu hidup gimana? Udah kerja, merasa bisa hidup sendiri, cabut deh. Daripada nanti ibu yang nikah ibu nggak diundang kan? Itu ya saya ngasih tau karena banyak datang ke saya. Kalau saya sarankan orang tua tetap undang. Ada yang sampai beberapa pernah ada yang nikah itu sampai last minute baru bapaknya mau datang jadi wali. Tadinya udah nyiapin ustadz tuh jadi wali nikah, akhirnya jadi nikah. Dan disitu saya nggak mau sama kamu nikah sama itu ya anaknya ya terserah, saya bisa kok pakai wali nikah yang lain karena itu ada dalilnya dan daripada seperti itu lebih baik gunanya dialog dengan suami dengan anak ketemu dengan calonnya. Coba ini gimana sih missnya, apa yang bikin bulan ini dan harus logis, nggak bisa pakai perasaan. Pasti anak ibu sangat tersinggung dan oke, kalau gitu nggak apa-apa. Saya ini kebenaran yang menyiksa sebetulnya. Semakin banyak anak-anak yang akhirnya mau nikah karena pengen keluar dari rumah. Nah kita sebagai orang tua harus membuat anak itu nyaman. Ya udah, kalau toh ternyata kita nggak nemu, oke, ternyata kekurangan si istrinya di sini ya udah kita harus terima. Karena kadang-kadang kalau alasannya nggak syar'i susah, kecuali hanya lebih tua, misalnya dianya non muslim lah itu ibu, atau ternyata ibu melihat sendiri dia berbuat maksiat. Jadi mohon maaf ya, saya harus ini kenyataannya begini. Jadi selamat berjuang Bu Nenek, Bismillah. Insya Allah Allah pasti kasih berubah. Ada dari Teh Anissa ya, satu lagi. Adiknya umur 17, masih ada ya. Saya jawab yang Teh Anissa nanti baru ke Teh ya. Jadi kalau umur 17 tahun itu yang dia suka main game nggak? PUBG, Mobile Legends atau apa? Semacamnya. Coba
Teteh Nisa atau Anis panggilannya? Nisa. Teteh Nisa coba cari istilah-istilah di game itu. Sekali-kali ya kalau bisa main game itu. Bikin ngerti. Jadi waktu saya di SMP IT kemarin sebelum nanya PUBG apa Mobile Legend? PUBG, kalau PUBG itu kalau dia menang ada istilahnya winner chicken dinner. Jadi kalau lu malamnya chicken dinner, paginya pasti lu happy kan, wow, pada senang. Jadi kalau malamnya dia udah menang main itu, seolah-olah kita paham. Jadi baca aja, gampang kok, buka browsing, udah istilah-istilah Mobile Legend dan PUBG. Saya baca itu semalam, besoknya nyambung sama anak saya. 17 tahun lebih gampang, karena neokorteksnya udah jauh lebih aktif. Jadi selami dunianya, terus masuk nanya, Dek, kita naon sih, halusnya naon? Ya gitulah, selami terus nih teteh nyoba main, susah, coba kasih tahu. Dia merasa berguna kan kalau tetehnya main game. Simpel, tapi bagi dia itu berguna. Kan kayaknya remeh ya, ternaon sih, harus bisa masuk ke dunianya. Nah nanti lama-lama dia nyaman, terus mulai curhat sama teteh, install baru masuk. Jangan nanya kamu teh pacaran atau enggak sebelum masuk ke dunia dia, nggak mungkin teh. Gengsi dia mah. Saya juga punya kakak perempuan. Terus saya mau curhat teh malu, horean. Pikiran orang lemah kudu curhat gitu. Gue masih putus cinta, gue urusan gue sendiri gitu. Ngapain gue cerita malu gitu kan? Kasarnya gitu cowok. Malah curhat sama temennya sama cowok, karena cowok pasti punya lingkaran sendiri. Makanya di apa namanya Trans Jakarta ada BFG, Back for Good, Boys Talk. Jadi cowok pun butuh curhatnya gitu ada. Itu kayak. Nah untuk teteh yang mencari jodoh, mudah-mudahan di sini ada kelasnya ya. Karena itemnya banyak banget. Tapi yang jelas gimana ya saran singkatnya? Tadi teteh intinya kesulitannya ini deh. Saya kasih salah satu materi kelas saya. Jadi sebetulnya teteh itu banyak yang bisa nolong. Kalau teteh punya teman banyak, dan teteh bisa bikin dia nolong teteh. Karena adik saya itu jodohnya nggak nyari, dicariin. Adik saya laki-laki ya. Lebih karena dia pernah bermuamalah sama orang lain. Itu teman saya orangnya, dan sangat apa istilahnya. Ini orang bisa dipercaya. Akhirnya apa? Gak usah nyari, adik saya dicariin sama dia, dikenalin, terus nikah jadi istrinya sekarang. Gitu. Dan setelah sekian lama adik saya gagal nikah. Waktu gagal nikah kan saya tahu alasannya kenapa, drop dia. Terus ketika dia curhat ke saya, kan cowok butuh curhat ya, di telepon jawaban saya gini, karena saya yakin ini pasti titik terendah dia, pasti setelah ini naik. Selamat ya, alhamdulillah. Kok selamat kalau gagal nikah? Karena saya yakin kalau kamu gagal sama dia, berarti Allah sedang menghindarkan kamu dari sesuatu. Pasti Allah menghindarkan. Terbukti ya, ternyata ya memang cewek ini selalu teliti. Kalau nikah sama adik saya udahlah gawat. Nggak cocok aja sebetulnya, berarti cewek ini jelek ya. Nah ketika yang sekarang alhamdulillah, jadi setelah lepas dari cewek itu ketemu yang sekarang terus punya anak. Jadi banyakin teman aja teh, dan sisanya banyak teh, bisa 2 jam itu materi untuk nyari jodoh ya. Tapi harus dibantu istri saya belajar value, kriteria dan lain-lain. Itu ya kalau misalnya mungkin ya satu lagi. Maaf ya, bahasanya bisa diterima kan ya? Saya pakai bahasa jomblo soalnya. Bahasanya Teteh Nisa. Ya, Assalamualaikum. Kalau saya enggak, saya tuh punya anak kelas 1 SMA. SMA, Masya Allah. Katanya sih katanya. Ya, enggak apa-apa. Katanya dia tuh udah punya pacar. Oke. Tapi dia pernah ngomong ke saya. Oke. Tapi saya tuh berpikir, oh ternyata dia tuh ngomong. Oh iya, anaknya laki-laki, Dia laki-laki. pacarnya perempuan. Iya. Saya ini dulu. Banyakannya yang Banyak aneh-aneh gitu. aneh-aneh. Ya, terus. Terus tapi dia tuh nggak bilang ke saya. Nah, katanya tuh sering disebut kayak gitu lah. Oke. Beda SMA kan. Ya. Saya tuh nggak tahu dia nggak bilang ke saya. Jadi saya tuh suka marah-marah gitu tadi. Suka marah nggak jelas gitu ya kayak apa. Soalnya kan takut ya kalau misalnya kayak tadi tuh apa pegangan tangan gitu kan. Ya. Dan jadi pertanyaan tuh sikap saya tuh Harus begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tidak, oh ya, silakan.
Usaha. Ini saya punya anak laki sekarang umur 21 tahun. Alhamdulillah kami sedang diuji. Sekarang rasanya berat sekali ya. Ya mungkin buat dia juga. Saat ini dia di DO dari kampusnya. Kebetulan kampusnya yang termasuk universitas di Bandung. Tapi mungkin di situ ada kampus lain yang juga mungkin kurang ya. Iya. Nah, dia mencari orang lagi. Jadi kami sampai berpisah. Sekeluarga suami saya kerja di Kalimantan, saya dipisah suami untuk menjaga anak saya. Dan kontrol ini terjadi. Dan Allah menunjukkan satu aib besar yang dilakukan anak saya. Dan mungkin inilah nah sekarang sampai anak saya itu sudah pernah saya coba bawa konsultasi ke psikolog. Dia sendiri mencari psikolog itu. Kemudian dia punya banyak, ada beberapa luka hati dari nah kemudian saya ini juga tadi menginstal yang video-video yang bisa delete itu lagi rasanya. Nah bagaimana caranya gitu untuk memperbaiki lagi gitu. Kebetulan anak saya ini bukan tipe yang mudah melupakan gitu, dan dia rasanya kami sebagai orang tua sudah melakukan hal yang maksimal ya selama kami. Jadi dia sudah menjalani kehidupan di asrama selama 6 tahun. Jadi dia sekolah di boarding school 3 tahun SMP dan SMA. Nah, sejak di sini di Bandung ini hampir 2 tahun setengah saya jaga karena saya tahu yang bagaimana kekurangan saya saat ini ya dengan dapat pertolongan. Jadi bagaimana lagi caranya supaya kita lebih bisa menjaga generasi kita ini supaya Semoga tidak ada masalah Kang Ucai. Ini teman saya dari Sakitan ya, terlewat. Nuhun terus kami. Oke, izin menjawab dari Bu Ida dulu mungkin ya. Memang Bu, sekarang tantangan kita adalah kalau dulu kan kita pacaran itu akses untuk nyari informasi bagaimana pacaran yang efektif dan efisien itu nggak ada ya. Sekarang mah banyak, dari nonton Dilan aja udah tahu nih cara pacarannya, cara merayunya. Walaupun Dilan bisa kami counter sih. Dilan itu pintar menyatakan tapi tidak pintar menyatukannya. Ya, siapa gergetan lihat Dilan ya, saya tinggal ngomong ajak nikah non sih gitu kan. Jadi dia hanya pintar menyatakan tapi tidak pintar menyatukan. Itu kata Kang Rasid waktu itu. Nah, memang tantangan Bu